Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Terbiters, ketemu lagi dengan saya Romi Syahril, biasa dipanggil Bang Romi. Saat ini kami berada di Kota Depok bersama orang penting di Depok yang dalam beberapa menit ke depan kita akan mewawancarai beliau, sosok yang sudah tidak asing lagi, Bapak Imam Budi Hartono yang saat ini menjadi Wakil Wali Kota Depok. Nah, insya Allah beliau akan mencalonkan menjadi Wali Kota Depok bersama Dr. Ririn Farabi periode 2025 sampai 2030. Mari kita tanya-tanya dengan Bang Imam. Nah, kita terkait ini kan sudah masuk tahun pilkada ya Bang ya. Hampir semua daerah di Indonesia serentak pilkada tahun ini. Nah, termasuk di Depok nih. Nah, kita tahu Bang Imam mencalonkan ya dari PKS bersama calon wakilnya adalah Dr. Ririn Farabi gitu. Kok bisa kolaborasi dengan Golkar ya Bang? Boleh cerita dong Bang gitu. Iya, jadi hasil pemilu legislatif 2024 ini PKS jadi pemenang lagi. Paling banyak lah di antara partai-partai lain 13 kursi. Kalau menurut aturan lama hanya PKS yang bisa mencalonkan karena sudah punya tiket 20% lebih atau 10 kursi lebih. Yang lain tuh di bawah 10. Nah, Golkar silaturahim lah. Ada beberapa partai silaturahim, tapi yang serius Golkar. Sehingga mereka buat surat ingin berkoalisi dan mengajukan salah satu kadernya untuk bersanding jadi wakil wali kota saya. Nah, akhirnya jadilah koalisi PKS Golkar. Calonnya yang diajukan adalah Dr. Ririn Farabi Arafiq. Ada sempat penolakan nggak Bang dari dalam Bang internal PKS terkait ini? Ya, pro kontra biasa ya. Dalam sebuah kebijakan politik pro kontra biasa. Dengan berbagai pertimbangan pastinya. Tapi kami memutuskan dari DPP maupun dari DPW, memang kami harus berkoalisi. Nggak boleh sendiri. Dan alhamdulillah Golkar serius, sehingga kami berkoalisi dengan Golkar. Nah, kalau bicara tentang tagline Bang, ini kan menarik ya. Tagline ini kan bangun kota Depok bareng-bareng. Nah, itu bareng-barengnya di mana tuh, Bang Imam? Iya, kami yakin ngebangun Depok itu nggak bisa sendiri. Hanya wali kota, wakil wali kota, atau pemerintah saja. Tanpa dukungan banyak orang, banyak lembaga, pasti akan lebih lama. Kami dari dulu, dari sejak zaman Idris Imam, membangun kota Depok itu udah bareng-bareng dengan kebijakan pentahelix. Jadi baik pemerintah, lalu para pembisnis, lalu akademisi, media, dan komunitas. Makanya kita filosofinya, ayo kita bangun Depok bareng-bareng. Nah, ini yang menarik itu kan Bang, Depok ngasih macet gitu Bang ya? Iya. Nah, terus soal sampah ya kan? Yang jadi PR terbesar dari kota Depok selain yang tadi saya sebutkan, kira-kira apa Bang? Iya, persoalan masalah pengangguran pastinya. Semua kota kabupaten punya, terutama kota-kota besar ya. Iya. Kalau kota-kota kecil nggak punya masalah macet, Iya, betul. karena penduduknya sedikit kan gitu. Iya. Kalau kita kotanya besar, penduduknya banyak, orang tingkat ekonominya cukup, pada punya motor bukan satu bisa dua bisa tiga kan itu, punya mobil bukan satu bukan dua tapi banyak kan gitu. Nah itu yang membuat macet, tanda bahwa sebuah kota itu maju ekonominya kan gitu, masyarakatnya bercekupan gitu. Nah masalah yang lain adalah masalah pengangguran. Di Indonesia juga punya persoalan pengangguran. Tapi kami termasuk yang kecil tingkat penganggurannya. Pengangguran terbukanya hanya 6,9%. Selain itu pendidikan Bang. Nah, kumaha tuh Bang? Iya, pendidikan itu problemnya selain infrastruktur, juga sumber daya manusia. Maka dua hal itu yang kita bangun. Infrastruktur kayak SMP negeri, setiap tahun kita bangun. Bisa 3, 4 SMP negeri yang kita bangun. Karena masyarakat tuntutannya pengennya masuknya di negeri. Sistem zonasi membuat masyarakat ada yang nggak bisa masuk negeri. Kan gitu, karena sekolahnya nggak tersedia di daerahnya, di wilayahnya. Maka kita akan
ke depan akan kita bangunkan sesuai dengan zonasi yang diharapkan. Tidak menumpuk dalam satu wilayah, tapi tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kota Depok. Lalu untuk SDM-nya, masyarakat Depok wajib lulus SMA atau SMK. Minimal tuh, kalau bisa sarjana. Bahkan harapan kami satu keluarga satu sarjana, itu bagian dari janji kampanye kami. Bang, terkait pilkada nanti ya, kira-kira kans Bang Imam dengan Pak Ririn bagaimana Bang? Presentasinya kira-kira Bang? Ya kami bicara kans itu nggak boleh pakai perasaan, tapi berdasarkan hasil survei. Survei terakhir kami di bulan Juli lalu, jika dua calon, kami dengan yang mengajukan pilkada, kami dapat 67%. Gitu. Tapi kami juga mengkaji survei juga terhadap kotak kosong. Kalau kami lawan kotak kosong, lebih besar lagi 80% gitu. Nah, nanti kami akan survei lagi ketika memang sudah pendaftaran. Mungkin di awal September akan ada survei independen ya. Kami tidak mempengaruhi terhadap lembaga tersebut. Tapi mereka akan sajikan ke kami hasil yang sebenarnya seperti apa. Kan selama dekade 20 tahun ini kan Bang, PKS memang mendominasi di Depok ya Bang. Ya, alhamdulillah. Dari zaman Profesor Dr. Nur Mahmudi Ismail, betul. Terus kayak Dr. Muhammad Idris dengan 10 tahun ya. Nah sekarang insya Allah dilanjutkan gitu Bang ya. Bismillah. Amin. Terus terkait ada ungkapan asal bukan PKS gitu Bang. Ya. Nah itu gimana Bang menyikapinya Bang gitu? Iya, kalau sebuah wacana sesah-sah saja menurut politik. Ya, tinggal bagaimana kita kenapa terjadi wacana itu. Karena mungkin memang beberapa kali melawan PKS kalah gitu. Nggak bisa melawan kami kan gitu PKS. Sehingga mereka mencoba bagaimana mengalahkan PKS dengan tagline itu. Hasil surveinya pun begitu. Masyarakat ingin memilih seorang pemimpin yang paling utama adalah berpengalaman. Kedua adalah hasil surveinya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Kota Depok itu cukup tinggi, 78%. Apa sih Bang yang membuat PKS bisa diterima selama 20 tahun di Depok Bang? Iya, kalau menurut pikiran kami ya, nggak tahu kalau masyarakat ya. Pertama adalah kami tidak adanya event politik seperti pemilu, pilkada, kami terus melayani masyarakat dalam berbagai masalah, apakah masalah kebencanaan ataupun tanpa ada bencana kami ada baksos. Nah ini yang menarik testimoni dari warga Depok Bang ya terkait Depok itu tidak ada dunia hiburan malam gitu. Abang mau emang? Saya kan ini apa? Yes. Nah itu keren tuh Bang. Ya jadi salah satu dulu di Jalan Raya Bogor, Sawangan itu banyak orang remang-remang sebelum zamannya Pak Nur Mahmudi. Akhirnya Pak Nur Mahmudi bicara dengan para ulama, tokoh, RT, RW, bicara gimana nih, ini kan nggak bagus ya dari sisi kota. Maka kita sama-sama sepakat untuk bisa membongkar warung remang-remang itu dan hilang, alhamdulillah sampai saat ini menghilang. Yang kedua adalah kita lindungi, selain kerjasama dengan para ulama ya, tokoh masyarakat, kita lindungi dengan sebuah kebijakan di dalam rencana pembangunan jangka panjang. Jangka panjangnya yang kemarin habis di 2025 ini, itu Depok Kota Niaga dan Jasa yang berwawasan lingkungan dan religius. Kata religius inilah yang mengayomi, melindungi terhadap hal-hal perdagangan jasa yang tidak sesuai dengan kriteria agama. Nah ini terkait ini Bang, khawatir gak dengan kubu sebelah gitu, ya yang mereka kan koalisinya lebih dari satu partai itu Bang, gitu kalau kita lihat. Ya. Sementara PKS cuma berduaan doang. Iya, kami memang tidak pernah mengecilkan siapapun lawan kami ya. Kami harus kerja keras. Dan pengalaman kami alhamdulillah. Tahun kemarin saja terakhir ya, bahwa kami 17, lawan kami 33.
Jadi gitu. Tapi alhamdulillah mereka udah zikir katanya 33 gitu kan. Tapi kami wajib 17 rakaat. 17 rakaat. Jadi alhamdulillah tetap menang. 17 kali 33 ya. Iya. 17 rakaat zikirnya juga Iya. 33 ya. Ya kalau zikir kan sunnah. Kalau Iya. 17 rakaat kan wajib. Wajib. Pasti menangin wajib dong kan gitu. Itu bercandaannya. Iya. Tapi secara prinsip bahwa faktor-faktor kemenangan itu kita lakukan. Ya, kemenangan faktornya pasti dari Allah. Tapi untuk mengambil takdir kemenangan itu harus usaha. Biasanya kan Depok itu wali kotanya laki-laki, wakilnya laki-laki. Nah ini beda nih, wakilnya calonnya laki, yang ini perempuan, Bang. Ya ini menurut saya kelebihan kita bisa mengambil suara perempuan. Karena sekarang kan tentang diskriminasi kan gitu ya, emansipasi itu hal yang sangat penting dilakukan di Indonesia. Ya tentang framing bahwa PKS nggak boleh pemimpin perempuan terbantahkan dengan adanya wakil dari kami perempuan. Sehingga komunitas-komunitas perempuan mudah-mudahan dukung kami. Karena pasangan Imam Ririn ini memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bisa menjadi pemimpin Kota Depok. Satu lagi Bang terkait persiapan fisik, mental. Ini kan cukup lama nih, capek nanti ya. Setelah pendaftaran Abang harus mempersiapkan stamina, mempersiapkan segala macamnya. Gimana Bang? Kalau itu udah disiapkan dari kemarin-kemarin. Sampai setiap hari sekarang saya dari mulai subuh sampai jam 12 malam. Setiap hari itu. Bisa 8-9 kegiatan setiap hari. Masyarakat alhamdulillah antusias mengundang kami untuk bisa mengenalkan calonnya di masyarakat. Baik melalui kader, melalui komunitas, maupun melalui RT RW. Ya banyak orang bilang ini dua kekuatan gabung jadi satu. PKS punya mesin politik yang bagus, Golkar punya amunisi isi tas yang bagus. Klop dah. Klop. Ya mudah-mudahan bismillah jalan menang. Oke, Terbiters, nanti bagaimana Terbiters melihat misi visi beliau? Nah, alhamdulillah nanti bisa disaksikan langsung ya di channel-channel kami. Oke, Terbiters, semangat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.